atau Kristen menuhankan dan menyembah Yesus? Ada nggak? Nggak ada bang, saya yang menuhankan Yesus bang, karena Yesus Berarti itu adalah Anda nggak, Bang, itu kan Anda sendiri yang menuhankan Yesus. Artinya apa? Kalau Anda sendiri bukan mengikuti kehendak Bapa, Anda nggak bakal masuk surga. Ke neraka Anda nanti. dalam keimanan saya, Tuhan Yesus itu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Jadi wajar dong kalau saya menuhankan Dia, saya akan Bang, ikuti Dia. gini. Baik, Bang. Coba Abang tanya lagi. Ya, di dalam Bible, tanya sama pendeta. Adakah Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Pengakuan Yesus. Aku berasal dari firman, kata Yesus. Ada nggak? Kan nggak ada juga. Itu cuma paham kalian, bukan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengaku dirinya berasal dari firman. Nggak pernah. Sebenarnya banyak itu ayatnya. Coba Yohanes pasal 1 ya bang. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman Anda telah tahu nggak menjadi Yohanes 1 manusia. pasal 1 itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Yesus. Nah, Ajaran ajaran siapa tuh? siapa bang? Itu adalah ajaran himne Plato, diambil dari pagan Yunani. Ajaran para dewa-dewa. Cara orang Yunani memahami ya Tuhan mereka ya, apa kata mereka? Dewa mereka menjelma menjadi manusia. Dewa mereka ya mengutus anaknya. Sama tuh dewa Osiris yang di Mesir atau dewa Zeus, sama ceritanya kayak gitu. Makanya itu bukan ajaran dari Yesus, bukan. Kalau Anda ya mengetahui ya Yohanes 1 pasal 1 berasal dari mana? Dari himne Plato. Itu bukan ajaran Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Gitu. Oke. Macam mana pula? Mau ikut pagan Yunani? Begitu abang kan ya terserah abang. Tetapi saya tidak. Saya bang gini, bang. Terlepas Anda percaya atau tidak, ya. Gini, terlepas Anda percaya atau tidak, saya nggak penting tentang hal itu. Tapi ketika saya menyampaikan sesuatu, carilah kebenarannya. Cari, ya, apakah betul atau salah omongan saya, gitu. Itu aja, saya nggak perlu Anda percaya atau mengakui saya, nggak perlu itu. Tapi yang saya omongkan, ya, iya, makanya kata Yesus ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada ajaran Yesus itu Tuhan mengutus anaknya, nggak ada. Begini Bang, Tuhan ini kan satu-satunya yang maha. Terus kalau Tuhan ini kan kita manusia yang menuhankan itu, karena manusia ini kan bisa juga menuhankan pohon, menuhankan uang, menuhankan hawa nafsunya. Tapi Bang, kalau masalahnya kayak gini. Dalam kami itu Bapa di surga, Bang, yang menciptakan langit dan bumi. Aku tahu, kata Anda Bapa yang di surga yang Tuhan, sama seperti Tuhannya Yesus. Sekarang ada nggak kehendak Bapa di surga tuh agar kalian menyembah dan menuhankan Yesus? Enggak ada. Bang. Di mana? Di mana Yesus menyampaikan hai Kristen, ya, kehendak Bapa di surga, sembahlah dan tuhankan aku. Mana ayatnya kayak gitu? Ada kata-katanya di situ, Bang. Waktu dia dibaptis, kan ada suara dari langit berkata, inilah anakku, ikutlah dia kepadanya. Bukan ikutlah dia. Inilah anak yang kukasihi, katanya, kepada dia aku berkenan, kan gitu. Nggak ada perintah Bapa di situ. Inilah anakku, sembahlah. Bang, nggak ada di situ kata Bapa, inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dan tuhankanlah dia. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kehendak Bapa kayak gitu.
Bang, kalau kita mengikuti dia kan itu suatu kehendak Bapa di surga juga, Bang. Kalau kita Betul mengikuti Bang, firman, ya. Kehendak Bapa di surga tuh agar kalian mengikuti Yesus. Apa yang disampaikan Yesus, yaitu sembahlah iya, Allah. Lukas 4 nomor 8. Tuh. Bukan menyembah Yesusnya, tapi sembah Tuhannya Yesus. Itu kehendak Bapa di surga tuh, agar kalian percaya dengan Yesus, bahwa Yesus itu utusan Dia. Apa yang dikatakan Yesus supaya kalian ikut. Kata Yesus sembahlah Allah, maka sembahlah Allah, bukan Yesusnya kalian sembah. Aduh. itulah definisi Bang. Kalau kita mengikuti dia, menjalankan perintahnya, mengkultuskan dia, itulah definisi menuhankan itu, Bang. Kenapa orang abang itu bingung? Kenapa menuhankan Yesus? Padahal sebenarnya itu definisinya, Bang. Kalau kita mengikuti utusan Tuhan itu, itulah kita menuhankan itu, Bang. Nggak bisa Bang disebut kayak gitu. Kita mengikuti utusan Tuhan lalu kita anggap bahwa utusan itu Tuhan, nggak bisa. Sedangkan Yesus menolak. Utusan itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Artinya, yang namanya utusan itu bukanlah Tuhan. Itu kata Yesus. Masa saya harus menyangkali apa yang dikatakan Yesus? Enggak. Udah dibilang Yesus, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, daripada tuannya. Maksudnya apa? Seorang hamba itu udah pasti bukan Tuhan. Itu maksud Yesus. Tuhan ini dalam pengertian apa sih, Bang? Kita kan menuhankan ini, kan udah kubilang definisi menuhankan ini. Tuhan kan ini kan udah tetap di posisinya, ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kita sebagai manusia ini menuhankan itu karena kita mengikuti dia, Bang. Itu. Jadi Bang, yang namanya menuhankan itu bukan cuma mengikuti, tapi juga menyembah. Seorang pengikut belum tentu penyembah. Seorang penyembah udah pasti mengikuti. Contoh kayak gini, saya nih pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Kalau abang tuh, kalau Bang Allen tuh bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Beda Menyembah kita. dalam bentuk ini ya, Bang. Menyembah dalam bentuk ini. Gitu. Yang menyembah itu bisa dari perkataan, bisa melalui ritual atau pujian. Itu namanya menyembah. Kalau mengikuti bukan menyembah. Itulah bedanya. Bedakan gitu. Jadi bedakan kayak gitu. Percayalah dengan Yesus ya. Yesus menyuruh sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah gitu. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Matius 11 nomor 25. Dia punya Tuhan tuh Yesus. Jangan kau sangkali gitu. Akui aja dia punya Tuhan kan kayak gitu. Maka sembahlah Tuhannya Yesus. Tempat Yesus meminta dan berdoa. Kayak gitu. Lah, geleng-geleng kepala iya. macam mana itu? Itulah Bang ya. Itulah ajaran Yesus. Apakah saya emang ada? Enggak, itu terdapat di kitab Anda. Ini masalahnya orang awam nggak mengerti definisi menuhankan itu. Lah, menuhankan tuh coba abang buka ya. Apa yang dimaksud menuhankan? Melakukan ritual penyembahan ya, bisa baik dari pujian atau dari perlakuan. Di dalam agama abang ada nggak utusannya, Bang? Oh, utusan Nabi Muhammad utusan, tapi kita mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan. Abang mengikuti ajarannya nggak? Tunduk kepadanya, menjalankan perintahnya. Bang, kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan tunduk dengan ajaran Nabi Muhammad, oke? Nah, tapi kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Sama, Bang. Lah, sekarang Anda tunduk dengan ajaran Yesus? Iya. Oke. Nah, sekarang apakah
Setelah Anda tunduk, Anda menyembahnya. Iyalah, dalam menyembah dalam pengertian apa Kan dulu, Bang? beda. Beda dengan Islam, Bang. Kalau Islam tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi menyembah yang mengutus Nabi Muhammad. Begini, Bang, kalau menyembah dalam bentuk gerakan, Bang, contohnya ya Yesus, ya itu tidak, Bang. Tidak, aku tidak. Oh, lalu seperti patung Yesus yang dicium di gereja, habis itu ya, meminta kepada Yesus di gereja tuh. Itu bukan menyembah. Oh, kalau nggak salah begini, Bang, ya, soalnya saya Protestan ya, Bang. Jadi aku tuh kalau di Katolik itu memang ada patung, Bang. Tapi menurut saya, Bang, itu bukan apa itu menyembah itu salah namanya, Bang. Kalau tak salah itu menghargai mungkin, Bang, menghargai itu. Jadi kayak gini, Bang. Sama Ya. kayak Sudah. bendera merah putih kita mencium, menghargai kan. Itu kan menghargai, bukan dalam arti menyembah, kita menyembah kepadanya, bukan, Bang. Kayak gitu pengertiannya. Jadi Anda anggap simbol kan kayak gitu. Betul? Iya. Bukankah Iya. ajaran para nabi jangan membuat patung kan atau menyimbolkan Tuhan? Mungkin Bang. cintanya mungkin, Bang, kepada patung. Nggak kayak gitu. Kalau saking cintanya kepada utusan Tuhan, ikuti apa yang dilakukan dia gitu. Nah, kurang tahu sih, Bang. Itu kalau penilaian saya tadi bukan menyembah mereka itu, Bang. Bukan menyembah. Itulah, Bang. Artinya gini ya. Artinya gini. Ketika Anda seorang Kristen, tokohnya adalah Yesus, ikuti perkataan Yesus. Bukan menurut saya. Nggak bisa, Bang. Itu menurut. Jadi kayak gitu. Ada lagi, Bang, selain itu. Oke lah, Bang, mungkin ada juga teman-teman yang ini mau antrian. Oke lah, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke, Bang Allen silakan besok kembali naik gitu ya. Oke, Bang.